Usaha pengolahan limbah sabut kelapa ini terletak di Desa Panton Pauh, Kecamatan Labuhan Aji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Omset hasil produksi olahan sabut kelapa dari usaha kecil dan menengah kelompok unit bersama Agung Cemerlang tersebut mencapai 7 juta rupiah per bulan. Salah satu penggerak olahan sabut kelapa, Muslizar, mengatakan, usaha olahan sabut kelapa ini dirintis sejak tahun 2017 lalu. Namun, pada saat itu hingga beberapa tahun kemudian tidak bisa beroperasi lagi karena pohon tumbang mengenai pabrik pengolahan sabut kelapa. Usaha pengolahan sabut kelapa kembali dirintis dalam bulan November 2020 di tengah suasana pandemi COVID. Hingga sekarang, dengan alat dari rakitan sendiri, alhamdulillah, omset hasil dari produksi olahan sabut kelapa ini mencapai 7 juta per bulan. Hasil produksi olahan sabut kelapa tersebut dipasarkan ke beberapa wilayah di Aceh maupun di Medan. Untuk bahan bakunya tersedia di wilayah Uzbek, Aceh Selatan, dan India yang dikumpulkan oleh Malaysia. Namun hasil produksi olahan sabut kelapa yang dipakai istilah baru kokopit atau pupuk organik sabut kelapa. Sementara koko fiber atau sabut kelapa belum bisa dipasarkan karena belum ada mesin press. Kalau kita proses pertama mulai dari 2020, jadi sampai saat ini, jadi yang sudah kita giling, kita proses sabut kelapa sekitar 12 truk. 12 truk ya. Ini untuk bahan sendiri Bang, setelah melakukan proses penggilingan ini kemana saja nanti dikirimnya? Kalau yang kokopit, kita kirim dalam wilayah Aceh. Jadi kalau koko fiber itu di luar Aceh. Luar Aceh itu kemana saja? Ke Medan, sejenis ke Belawan atau Batangkuis. Batangkuis Bang. Ini mereka untuk apa ini Bang? Jadi yang pernah saya dengar dulu tuh dia kirim ke luar negeri, ya seperti Hong Kong, Cina, Thailand ataupun Eropa. Omsetnya ini dalam 1 bulan ini berapa ini Bang? Dalam 1 bulan ini saya pertama mengirim kokopit ke Banda Aceh sekitar tanggal 13, lebih kurang 520 gun. Jadi kalau berupa uang sekitar 7 juta sekian. Ini kami pihak pemerintah sangat mengapresiasi ya dengan penemuan teknologi tepat guna yang diciptakan oleh masyarakat kami sendiri dan juga tidak terlepas dari binaan kampung. Jadi ini menurut kami ini sangat tepat kan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan hingga tertampung tenaga kerja yang lebih bagus kan. Dan ini juga suatu harapan. Ini sesudah kami observasi, ini ada beberapa kendala yang didapatkan di lapangan dengan masyarakat kami. Itu menyangkut dengan alat. Contohnya untuk press koko fiber kan. Koko fiber itu sesudah kami interview para teknisi di sini yang di lapangan bahwa itu juga diciptakan sendiri. Jadi dengan alat press itu koko fiber itu dipres maka lebih mudah dikirim, tidak menggunakan tempat yang lebih banyak. Jadi dipres dan ini juga sesudah dipres koko fiber itu sesuai dengan permintaan daripada eksportir dia ke Medan, dikirim ke luar negeri. Kami di pihak kecamatan tidak akan melepas dari masyarakat kami yang sifatnya kreatif, ya. Kami akan membantu dan mendampingi untuk mengeluarkan izin di tingkat kabupaten untuk cara pengolahan ini dan menyangkut dengan izin izin lingkungannya ini nanti, dan secara izin terpadu dari di pihak kabupaten. Dan insya Allah kami di pihak kabupaten siap mendampingi untuk mempermudah kelancaran
hasil produktivitas yang diproduksi oleh masyarakat kami. Dan juga kami harap kepada pihak yang berkompeten ini nanti untuk membantu bersama untuk terciptakannya lapangan kerja baru. Dan kami rasa ini sesudah kami observasi di lapangan, bahan selama ini bahan yang diolah oleh ini masyarakat kami ini, dan selama ini itu bahan yang terbuang, tapi sesudah diolah ini menjadi bahan ekspor. Ini sangat bagus, sangat bagus. Apalagi saya seorang wakil rakyat, tepatnya dapil 1. Kebetulan ini adalah dapil saya, dapil Labuan Bajo Barat, dapil 1. Dulu sebelumnya saya berpikir ini adalah BMG, ternyata bukan. Tapi artinya bapak ini lebih kreatif. Ini yang jelasnya harus ada tanggapan serius dari pemerintah, tepatnya dinas Dependakop ya, Jadi saya juga berharap kepada dinas terkait harus turun langsung untuk melihat kondisi ini, karena ini masih banyak kekurangan, dan apalagi memang ini banyak membutuhkan mesin-mesin seperti apa jenisnya untuk mesin press yang sudah jadi, artinya ini kokopit namanya ya. Nah, kokopit. Sementara sabuknya itu kokofiber namanya ya. Kokofiber itu kan butuh mesin. Sementara bapak ini sangat membutuhkan, terus bisa menambah masyarakat untuk bekerja lagi. Terima kasih telah mengunjungi Cebur Channel. Jangan lupa komen,